Timnas Indonesia alami kekalahan memalukan 6-0 dalam lawatannya ke Jepang melawan Samurai Biru. Garuda yang sedari awal menargetkan laga ini bakal membuahkan poin, ternyata malah ditampar fakta 0 poin. Alih-alih pulang dengan gembira seperti yang dikira, Indonesia malah pulang dengan duka. Meski kekalahan di negeri Samurai Biru tidak berpengaruh terhadap klasemen grup C yang sudah pasti, namun peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk mengevaluasi. Paling tidak Indonesia tahu cara bermain tim-tim sekelas Jepang. Starting 11 Moment kali ini membahas timnas Indonesia yang dapat pelajaran dari Jepang usai menjalani laga yang memalukan. Simak selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan China dalam laga krusial yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan ini, skuad Garuda menunjukkan performa impresif dengan permainan penuh determinasi dan kepercayaan diri di hadapan puluhan ribu fans. Gol sematawayang oleh Romani menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Tendangan penalti yang dieksekusi matang dan tenang menjadi senjata utama Indonesia dalam menumbangkan China. Meski hanya 1 gol yang tercipta, namun itu saja cukup untuk mengamankan 3 poin bagi kita. Kemenangan atas China pun menambah koleksi poin Garuda yang tadinya 9 menjadi 12 hasil sempurna. Perolehan poin tersebut menjadikan Indonesia tak terkejar oleh tim-tim lain di grup C, terutama Bahrain dan China yang masih berada di bawahnya. Dengan demikian, tiket ke ronde keempat pun dipastikan berada dalam genggaman. Namun begitu, keberhasilan ini sebenarnya tidak semata-mata hanya dihasilkan dari kemenangan Indonesia atas China saja, melainkan juga dipengaruhi oleh hasil pertandingan lain yang terjadi dalam waktu yang sama. Kekalahan yang dialami Bahrain atas Arab Saudi dengan skor telak 3-0 menjadi salah satu faktor pendukung utama keberhasilan Indonesia. Sebab jika seandainya Bahrain berhasil menang dalam pertandingan tersebut, maka mereka akan mengoleksi 9 poin dan masih memiliki peluang menyamai poin Indonesia menjadi 12 jika mengalahkan China di laga terakhir. Sebaliknya, Indonesia yang harus menghadapi Jepang di pertandingan terakhir tentu akan menghadapi tekanan yang lebih berat. Jika skenario itu terjadi dan Indonesia mengalami kekalahan besar dari Jepang, maka Bahrain bisa saja melenggang ke ronde keempat melalui keunggulan selisih gol. Meskipun sama-sama memiliki 12 poin, Bahrain berpotensi menyalip Indonesia jika selisih gol mereka lebih baik. Untungnya, kekalahan Bahrain dari Arab Saudi telah menutup kemungkinan tersebut dan memastikan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Usai kemenangan gemilang atas China, euforia menyelimuti para pendukung dan pemain timnas Indonesia. Rasa percaya diri meningkat tajam setelah 2 kemenangan beruntun yang diraih secara meyakinkan. Pertama saat menghadapi Bahrain dan menang 1-0, dan kedua saat menjamu China dengan hasil yang sama. Meski merupakan hal yang lumrah merayakan kemenangan, keterlarutan dalam suasana tersebut bisa membawa dampak kurang baik terhadap konsentrasi tim. Perasaan puas terlalu dini seringkali membuat tim kehilangan kewaspadaan, terutama ketika menghadapi lawan yang lebih tangguh. Situasi inilah yang perlu diantisipasi. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan jam tangan Rolex sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan timnas melangkah ke ronde keempat. Meski bukan perayaan besar-besaran, namun ini saja bisa jadi sudah memicu para pemain untuk berpuas diri. Indonesia menganggap bisa membawa pulang poin dari Osaka mengingat kesuksesan mereka melawan Bahrain dan China. Performa Jepang di beberapa laga sebelumnya juga semakin memperkuat anggapan bahwa laga terakhir ini mungkin akan berjalan mudah. Jepang yang sudah memastikan kelolosannya dianggap akan menurunkan intensitas, bahkan menyedekahkan poin seperti saat menghadapi Australia. Dugaan ini membuat sebagian besar pihak meremehkan potensi ancaman Jepang yang justru menjadi awal dari bencana besar bagi timnas. Laga melawan Jepang yang berlangsung di Osaka menjadi titik balik dari narasi penuh optimisme yang sebelumnya dibangun.
Alih-alih menjadi ajang sedekah karena Jepang sudah lolos, pertandingan ini malah berakhir menjadi salah satu kekalahan paling telak yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jepang menunjukkan kelasnya sebagai tim elit Asia dengan menghajar Indonesia 6-0 tanpa ampun. Sekaligus memberi pelajaran penting tentang kesalahan dalam menilai kekuatan lawan. Gol pertama Jepang dicetak oleh Daichi Kamada di menit ke-15 setelah Emil Audiro gagal mengantisipasi bola dengan sempurna. Selang 4 menit kemudian, Takefusa Kubo memperbesar keunggulan dengan memanfaatkan Kemelo di depan gawang. Sebelum babak pertama usai, Kamada kembali mencetak gol yang membuat skor menjadi 3-0 di paruh pertandingan. Keunggulan ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak siap menghadapi intensitas permainan Jepang. Di babak kedua, dominasi Jepang nyatanya tidak mereda. 3 gol tambahan semakin mempermalukan skuad Garuda yang tidak mampu menciptakan satupun tembakan ke gawang lawan. Statistik yang mencolok ini menjadi cerminan betapa kentaranya kesenjangan kualitas antara kedua tim ini. Para pemain Indonesia tampak kebingungan dan gagal menjaga bentuk permainan. Awalnya, Patrick Clifford memilih untuk bermain dengan strategi blok rendah, berharap bisa mengandalkan serangan balik cepat. Namun, strategi ini gagal total karena Jepang mampu mengatasi blok tersebut dengan permainan individu dan rotasi posisi yang sangat fleksibel. Bahkan ketika strategi diubah menjadi blok medium, Jepang tetap bisa membongkar pertahanan dengan permainan yang dinamis dan serangan balik cepat. Sejumlah skema serangan balik nyaris berakhir petaka. Peluang emas Keito Nakamura hingga 3 gol yang tercipta di babak kedua lahir dari skema serangan cepat Jepang. Indonesia pada akhirnya harus pulang dengan tangan hampa. Asal meraih poin di Osaka bisa dibilang cuma mimpi, karena oleh Romani CS benar-benar terkapar di Suita Stadium. Paling tidak, Clifford dan anak asuhnya meninggalkan Jepang dengan pelajaran di tangan. Meski mengalami kekalahan telak, Indonesia seperti yang kita tahu tetap melaju ke ronde keempat. Namun kekalahan tersebut seharusnya menjadi alarm besar yang menandakan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi. Salah satu kelemahan utama yang terlihat jelas adalah kurangnya konsentrasi para pemain, terutama saat mendapat tekanan tinggi dari lawan. Ketika mendapat press, para pemain Indonesia seringkali panik dan memilih untuk membuang bola secara sembarangan, membuat tim kehilangan penguasaan bola dan memberi peluang bagi lawan untuk menyerang balik. Situasi ini sebenarnya tidak pernah terlihat di laga sebelumnya melawan Bahrain dan China, sebab mereka tak melakukan pressing seketat Jepang. Masalah lain yang patut menjadi perhatian adalah kurangnya chemistry di lini belakang. Dalam laga melawan Jepang, Mads Hilgers tampil di bawah performa dan terlihat bingung dalam menjalankan tugasnya. Bersama Kevin Dix, dia seharusnya menjaga sisi kanan pertahanan. Namun, sisi ini justru menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi oleh Jepang. Entah karena ketidakcocokan dengan sistem atau apapun, bek Indonesia sangat rapuh dan gampang dijebol. Dengan menganalisis kekurangan yang ada, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Persiapan menuju ronde keempat harus dilakukan dengan lebih serius dan komprehensif, terutama mengingat lawan-lawan di fase berikutnya merupakan tim-tim kuat seperti Qatar dan Irak dari grup lain. Indonesia harus menghindari kesalahan yang sama agar tetap kompetitif dan menjaga asa menuju Piala Dunia. Beberapa tim yang telah memastikan diri lolos ke ronde keempat antara lain Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A, Oman dan Irak dari grup B, serta Indonesia dan Arab Saudi dari grup C. Tim-tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup baru. Dengan format yang semakin kompetitif, satu kekalahan bisa berarti hilangnya peluang lolos otomatis ke Piala Dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap fokus, rendah hati dan mempersiapkan strategi terbaik untuk bersaing di ronde keempat. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Indonesia yang belajar banyak dari Osaka. Bagaimana menurut kalian? Apa kekurangan skuad Garuda dalam laga kontra Jepang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.